Taurat meramalkan kedatangan Nabi Muhammad. Ini adalah bukti-bukti bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang dinubuatkan di dalam Taurat. Mari kita simak ayat berikut. Seorang Nabi akan kubangkitkan bagi mereka, dari antara saudara mereka, seperti engkau ini, Musa, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Taurat, Kitab Ulangan pasal 18, ayat 18. Siapakah Nabi yang seperti Musa? Jika saya memberi pertanyaan, siapakah Nabi yang seperti Musa, maka tentu saja para pendeta akan mengatakan bahwa Yesus seperti Musa. Kemudian para pendeta itu memberikan dua buah bukti bahwa Yesus seperti Musa. 1. Yesus orang Yahudi, Musa juga seorang Yahudi. Maka dari itu, Yesus seperti Musa. 2. Yesus seorang nabi, Musa juga seorang nabi. Maka dari itu, Yesus seperti Musa. Tetapi, kalau cuma dua buah bukti tersebut, maka semua nabi yang datang setelah Nabi Musa juga masuk dalam kategori tersebut. Yohanes seorang Yahudi, Musa juga seorang Yahudi. Yohanes seorang nabi, Musa juga seorang nabi. Maka dari itu Nabi Yohanes seperti Musa. Nabi Zakaria juga seperti Musa. Dan masih banyak lagi nabi yang seperti Musa. Itu sebabnya, dua buah bukti tidak cukup untuk mengatakan bahwa Yesus seperti Musa. Lantas, mengapa tidak kita uji Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad seperti Musa atau tidak? Mari kita analisa lebih jauh. 1. Ayah dan ibu. Kita semua tahu bahwa Nabi Musa mempunyai ayah dan ibu. Begitu juga dengan Nabi Muhammad, beliau mempunyai ayah dan ibu. Sedangkan Yesus hanya mempunyai seorang ibu. Benarkah begitu? Ya tentu, jawab pendeta. Karena itu, Yesus tidak seperti Musa, melainkan Nabi Muhammad yang seperti Musa. 2. Terlahir secara normal. Kita semua tahu bahwa Nabi Musa dan Nabi Muhammad terlahir secara normal, yaitu melalui percampuran fisik antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan Yesus terlahir secara ajaib, tanpa percampuran fisik antara laki-laki dan perempuan. Benarkah begitu? Ya tentu saja, jawab pendeta dengan bangga. Karena itu, Yesus tidak seperti Musa, melainkan Nabi Muhammad yang seperti Musa. 3. Menikah. Kita semua tahu bahwa Nabi Musa, dan juga Nabi Muhammad, menikah dengan wanita. Kemudian Nabi Musa, dan juga Nabi Muhammad, mempunyai anak-anak dan keluarga. Sedangkan Yesus, menurut Kristen tidak menikah, Yesus tetap membujang selama hidupnya. Benarkah begitu? Ya, seperti itu, jawab pendeta. Karena itu, Yesus tidak seperti Musa, melainkan Nabi Muhammad seperti Musa. 4. Hukum dan peraturan baru. Nabi Musa dan Nabi Muhammad membawa hukum dan peraturan baru. Sedangkan Yesus, ia tidak membawa hukum dan peraturan baru, sebagaimana dijelaskan dalam Injil. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, atau kitab para nabi, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Injil Matius pasal 5 ayat 17. Dengan kata lain, Yesus hanya menggenapi hukum lama, dan hanya mengajarkan hukum lama. Seperti sunat, berpuasa, menghormati hari Sabat, dan lain-lain. Benarkah begitu? Ya tentu, jawab pendeta. Karena itu, Yesus tidak seperti Musa, melainkan Nabi Muhammad yang seperti Musa. 5. Diterima kaumnya. Tidak diragukan lagi bahwa Nabi Musa dan Nabi Muhammad pernah dihina, disiksa, bahkan diancam ingin dibunuh. Namun di akhir hidupnya, Nabi Musa dan Nabi Muhammad, keduanya sudah diterima oleh kaumnya sebagai utusan Tuhan. Sedangkan Yesus, ia ditolak oleh kaumnya sendiri, yaitu bangsa Yahudi. Bahkan kini, setelah 2000 tahun lebih sejak kenaikan Yesus, bangsa Yahudi secara keseluruhan tetap tidak menerima Yesus sebagai utusan Tuhan. Benarkah begitu? Ya tentu saja, jawab pendeta. Karena itu, Yesus tidak seperti Musa, melainkan Nabi Muhammad yang seperti Musa. 6. Raja dan penguasa.
Nabi Musa dan Nabi Muhammad adalah raja dan penguasa. Masih ingatkah Anda, ketika hari Sabat ada seseorang yang bekerja mencari kayu bakar, kemudian dihukum mati oleh Nabi Musa? Itu disebutkan dalam Taurat, Kitab Bilangan pasal 15 ayat 36. Begitu juga dengan Nabi Muhammad, beliau adalah raja dan penguasa. Beliau dapat memberikan hukuman potong tangan, jika seseorang ketahuan mencuri. Sedangkan Yesus, ia bukanlah raja dan penguasa. Sebagaimana dijelaskan dalam Injil, Yesus berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Injil Yohanes pasal 18 ayat 36. Benarkah begitu? Ya, seperti itu, jawab pendeta. Karena itu, Yesus tidak seperti Musa, melainkan Nabi Muhammad seperti Musa. 7. Kematian. Nabi Musa dan Nabi Muhammad meninggal secara alami. Sedangkan Yesus, menurut Kristen meninggal tidak secara alami, ia disiksa, disalib, kemudian dibunuh. Benarkah begitu? Ya, tentu saja, jawab pendeta dengan bangga. Karena itu, Yesus tidak seperti Musa, melainkan Nabi Muhammad yang seperti Musa. 8. Tempat istirahat. Nabi Musa dan Nabi Muhammad, keduanya sama-sama berbaring di dalam kuburnya masing-masing. Sedangkan Yesus, ia beristirahat di surga. Benarkah begitu? Tentu saja, jawab pendeta. Karena itu, Yesus tidak seperti Musa, melainkan Nabi Muhammad seperti Musa.